Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Israeni Putri, nomor pokok mahasiswa 2020-01218, kelas manajemen 2E dari Universitas Muhammadiyah Mamuju. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi kebijakan fiskal pemerintah. Dari materi ini muncul sebuah pertanyaan, yaitu apakah kebijakan fiskal itu? Nah, definisi kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah guna mengelola dan mengarahkan kondisi perekonomian ke arah yang lebih baik dengan cara mengubah atau memperbaharui penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Dan tujuan dikeluarkannya kebijakan fiskal yaitu yang pertama ada mencapai kestabilan perekonomian nasional. Kedua, memacu pertumbuhan ekonomi. Ketiga, mendorong laju investasi. Keempat, membuka kesempatan kerja yang luas. Kelima, mewujudkan keadilan sosial. Keenam, sebagai wujud pemerataan pendistribusian pendapatan. Ketujuh, mengurangi pengangguran. Dan yang terakhir, menjaga kestabilan barang dan jasa terhindar dari inflasi. Nah, kebijakan fiskal juga terbagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama ada membuat perubahan pada pengeluaran pemerintah. Kedua, membuat perubahan pada sistem pemungutan pajak. Ketiga, membuat perubahan secara serentak pada pengelolaan pemerintah maupun sistem pemungutan pajak. Tax holiday merupakan insentif yang diberikan pemerintah pada badan hukum berupa pengurangan pajak penghasilan badan sebesar 10% sampai 100% dengan jangka waktu 5 hingga 10 tahun. Salah satu syaratnya adalah merupakan industri pionir logam hulu, penghilangan minyak bumi, industri kimia dasar, permesinan industri, industri telekomunikasi, transportasi kelautan, industri pertanian, kehutanan, dan perikanan. Pengurangan subsidi BBM. Sisa anggaran subsidi digunakan untuk mendorong terciptanya satu harga BBM di seluruh wilayah NKRI atau pembelian pesawat angkut BBM. Untuk memperluas kebijakan bebas visa, yang pertama kita menambah daftar negara yang bebas visa masuk ke Indonesia dengan tujuan menggairahkan industri pariwisata atau visa ke Indonesia 60 euro untuk 90 hari. Kedua, Hong Kong, Maroko, Peru, Cina, Korea Selatan, Rusia, dan Jepang. Dan untuk meningkatkan penggunaan biodiesel, pertama, kita harus menurunkan penggunaan solar. Kedua, biodiesel adalah bahan bakar nabati turunan tumbuh-tumbuhan yang ada di Indonesia seperti kelapa sawit, kelapa kemiri, kacang tanah, dan lain-lain. Dan bea masuk anti-puding. Yang pertama, kebijakan ini bertujuan untuk melindungi pasar dan industri dalam negeri dari tindakan impor yang merusak. Kedua, kebijakan ini sebenarnya
juga untuk digunakan oleh negara maju seperti Amerika Serikat yang menerapkan anti-puding pada sejumlah produk Indonesia seperti minyak kelapa sawit atau CPO. Nah, ada juga tax amnesty. Di sini muncul juga sebuah pertanyaan, yaitu apakah definisi tax amnesty? Nah, amnesti pajak atau tax amnesty merupakan program pengampunan yang diberikan pemerintah pada wajib pajak yang merupakan orang pribadi, badan yang bergerak di bidang usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, orang pribadi atau badan yang belum menjadi wajib pajak. Nah, di materi terakhir, keuntungan tax amnesty bagi peserta. Yang pertama, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan, sanksi pidana perpajakan, singkatnya, untuk peserta dihapus oleh pemerintah. Dan yang kedua, bisa melaporkan pajak tanpa pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan dan penyelidikan tindak pidana pajak. Ketiga, tidak terkena denda atas telatnya pembayaran pajak. Keempat, pembebasan pajak penghasilan untuk balik nama harta tambahan. Dan yang terakhir, mendapat kemudahan untuk mengakses layanan kredit bank. Baiklah, demikianlah video saya kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan tutur kata yang tidak jelas. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.